Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk hadir di rumah di antara rumah Allah, menguatkan lagi iman Islam kita. Wabil khusus dalam rangka menyambut bulan Ramadan, ini menjadi materi terakhir pada kajian mulus, maka saya bawakan target Ramadan. Tadi di At-Taqwa sudah ketemu sama Pak Soleh dan Bu Soleh. Temanya mempersiapkan Ramadan, dan ini temanya target Ramadan. Terus di dalam rangka memasuki bulan Ramadan, kita sering dengar istilah tarhib sama tarhib. Tarhib sama tarhib ngangge habib. Niki nek cah SD tarhib Ramadan keliling nggawa spanduk kalih kentongan. Nek dalu nggawa obor. Nah, tapi secara makna atau secara istilah tarhib itu nggih panjenengan mempelajari atau menyimak atau membuka lagi hadis-hadis atau ayat-ayat tentang motivasi. Kenapa saya harus berpuasa? Biar semangat. Nek tarhib itu dibuka lagi ayat-ayat hadis-hadisnya tentang ancaman kenapa tidak berpuasa. Terus tarhib niku memotivasi agar menjalankan, monggo. Kalau tarhib itu memotivasi agar tidak meninggalkan. Ngoten nggih. Nah, pramila nek cah cilik nggih niku wau apa istilahnya muter-muter niku biar semangat. Tarhib niku jane. Ning kadang yang sepae mungkin kesusahan ngucap berarti munine dadi tarhib. Dal tarhib niku diweden-wedeni. Nah, saya bawakan yang dimotivasi mawon. Nah, jane diweden-wedeni nggih pun siap jane materi. Mung sesuai kecukupan waktu kita bawakan yang motivasi aja. Dan nanti niki saya sampaikan insya Allah nanti di mimbar-mimbar kultum atau tarawih jenengan akan mendengar lagi. Dan ampun nopo istilahnya, wis tau krungu ampun ngoten. Terus justru itu digunakan untuk merefresh. Nah, refresh ini untuk menguatkan. Oh, ternyata iki tak rungokke saka masjid ke masjid ternyata ngene iki ayate hadise. Itu yang namanya mutawatir. Berarti kuat dengan mendengarkan. Mana-mana menyampaikan itu makin mantep wonten lho kedai. Ampun malah wis tau krungu. Ampun ngoten nggih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, targhib adalah satu metode dalam dakwah Islam yang berarti memberikan motivasi, harapan, kabar gembira tentang pahala dan keutamaan suatu amalan. Metode ini sangat efektif untuk membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa harus begitu? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh kebaikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan at-targhibu wa'dun bi khairin ajilin au ajilin yatarattabu ala amalin sholihin. Yang namanya tarhib adalah janji dengan kebaikan yang segera ataupun yang nanti. Segera itu berarti sakniki pas gesang dengan dapatkan atau nanti di akhirat nggih matur nuwun jazakallahu khair. Nah, kemudian yang dihasilkan dari amal solih yang mau jenengan kerjakan. Kenapa seorang itu mau naik haji? Ya, karena dia mendengar ada hadis yang berbunyi al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang lebih pas buat orang yang haji mabrur kecuali surga. Kenapa orang umroh di bulan Ramadan? Karena ada hadis yang berbunyi umratu fi Ramadan takdilu hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan dapat pahala kayak haji bareng aku. Senilai dengan haji bersamaku. Makanya
umroh Ramadan niku rame kebak ngungkuli haji. Tur luar biasa. Anda akan mendapati orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan di akhir Ramadan niku masjid niku tambah sesek ra karo-karuan. Benten kados ten Indonesia menjelang akhir Ramadan niku sof-sof mengalami kemajuan, makin maju. Karena THR cair gitu kan, terus pilih ten mall-mall. Niku klentung nggih. Jenengan nek kerja ten mall nggih, injing napa siang nonton mawon. Ampun dalu 10 hari terakhir namanya ada Lailatul Qadar ya harus dikejar di malam. Bukan malah malamnya ten dalan-dalan. Wah iki meh boto jajan sik. Jajan nek wau kok mawon ten biyo ngoten mawon atau setelah tarawih nah baru jajan. Bapak Ibu Allah, sehingga kalau ngomongkan targhib maka yang disampaikan dalil-dalil apa keutamaan. Kalau ngomongkan tarhib maka yang disampaikan dalil-dalil ancaman. Nah, keutamaan yang pertama Ramadan niku syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Sampai enten rencang niku ndamel yayasan Syahrul Quran. Yayasannya jenenge Syahrul Quran, bulan Quran. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Quran itu diturunkan buat manusia sebagai petunjuk dan penjelasan dari petunjuk itu dan juga pembeda. Al-Furqan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Allah memuji bulan puasa dari antara bulan-bulan lain, disebut namanya Ramadan itu dengan memilihnya dari antara bulan-bulan lain karena di situ Allah turunkan Al-Qur'an yang agung di dalamnya dan hal itu terjadi pada malam yang utama yaitu Lailatul Qadar. Nanti ayatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan itu di dalam Lailatul Qadar sehingga membicarakan tentang nuzulul Quran niku Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar niku berarti 10 malam terakhir di hari atau malam yang ganjil. Sehingga nek nuzulul Quran kok tanggal 17 nggih, kirang nggih. Nah, kirang tepat kedae nggih tanggalnya 20-an gitu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda tentang dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dicencangnya, di rantainya, dibelenggunya para syaitan. Sayatin niku jamak dari syaitan. Jadi kathah sing dibelenggu. Nah, walaupun kathah bukan berarti semuanya. Nah, terus sing dibelenggu niku sing dedengkot-dedengkote, sing pentolan-pentolane. Lah sing Dimas, kula nggih mboten ngertos namine sinten nggih mboten ngertos. Nah, sehingga ini semua sebenarnya kalau kita cermati itu menyebabkan orang beriman niku sing biasanya malas jadi rada sregep jane. Nah, sehingga masjid itu banyak penuh segala macam, banyak orang ngaji segala macam, beda dengan bulan-bulan sebelumnya atau setelahnya. Tapi ya, kok yo nggih delalah ini namanya syaitan niku juga disebutkan di dalam Quran surat An-Nas minal jinnati wan nas. Terus enten dari kalangan jin dan menungso. Terus enten menungso sing sudah terprogram otomatis kalih seton. Sehingga setonnya dibelenggu, dia ya tetap pegah salat, tetap pegah puasa. Nah, niku berarti menungso sing pun kesetanan. Nah, ngoten niku. Mboten kedah kesurupan kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, Nabi bersabda idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wasulsilati syayatin. Yang namanya bulan Ramadan ketika tiba maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fil hadisi isyaratun ila raf'il awaiqi anit ta'ah fi hadha syahr wa tashili asbabil khair fihi wa kasratis thawab. Bahwasanya hadis ini mengandung isyarat tentang diangkatnya penghalang dari ketaatan. Jadi orang-orang itu akan mudah berbuat taat dan dimudahkan semua sebab kebaikan. Apapun bisa menjadi sebab kebaikan. Bahkan ya, jenengan sare disampaikan kalau jenengan tidur itu napa ibadah niku dalilnya sebenarnya enggak tepat sebenarnya. Dalilnya dalil yang tidak sahih, dhaif, bahkan lebih rendah dari itu. Cuman enten cumane nek jenengan nyata-nyata niku ngantuk
Dan sebab tidur itu jenengan berniat nanti bangun biar fresh. Insya Allah niku terhitung amal solih. Ngoten. Kok anu Pak, bar duhur kok mapan? Yo mengko ben tarowe ora ngantuk. Barangkali ngoten. Kan makin bertambah usia, namanya mulus nggih, muslim lanjut usia. Bertambah usia ini kan fisik nggih berkurang nggih. Usia nambah, fisik berkurang gitu kan. Tapi nek penggalih kepikiran masih sama. Sosok malah nambah ya. Pengennya nambah akeh nopo, pengen nopo. Fisiknya berkurang, neng kepinginannya sing pengen digayuh ini malah nambah. Ya, lah itulah manusia nggih. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dengan penuh kondisi keluh kesah. Idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a. Entuk yang jelek atrimo, entuk sing api gitu kan. Nyangkal. Nah, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini. Sehingga pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Harusnya loh, normalnya orang niku piyai niku remen ibadah, remen ten masjid. Ramilo nek mangke kok kita itu aras-arasen males padahal Ramadan. Nah, itu harus bertanya pada diri kita. Iki aku ngopo ya gitu. Nah, perlu diruyah nek perlu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nggih. Allah janjikan ada pahala luar biasa dalam puasa yang jenengan lampahi. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amal ibnu Adam itu dilipat gandakan. Jenengan salat piyambak pahala 1, salat jamaah 27. Jenengan sedekah dilipat gandakan 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Nah, dilipat gandakan al hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ah dhifin. Yang namanya kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Nah, tadi sudah saya contohkan. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzi bihi. Kuwi go aku dhewe sing bakal ngekeki piwales. Karena Allah sendiri yang akan memberi, maka puasa itu pahalanya besar dan kecilnya, sedikit dan banyaknya tergantung puasa panjenengan. Panjenengan ngapunten nggih, siam kalih turah turu niku insya Allah pahalanya lebih besar orang yang puasa sambil baca Quran. Ngoten maksud kula. Puasanya yang turah-turu nggih sah gitu kan, tapi nggih lebih baik sambil beraktivitas. Jenengan yang beraktivitas biasa, maksudnya endi dalem biasa, mriko-mriki, mungkin nyapu, mungkin nopo. Niku bisa jadi pahalanya lebih besar pada orang yang niku enggak lebih besar daripada orang yang berpuasa sambil ngurusi orang lain. Ngurusi orang lain maksudnya yang baik itu loh. Misal terus Pak RT ngedaki wargane, poso-poso kali ngedaki wargane. Pripun Bu? Atau mungkin jenengan puasa sambil tilik piyai gerah atau sambil layak atau sambil kerja bakti. Ning nek kerja bakti saged anu saene diwalik ya, sonten mawon bar asar. Injing-injing kerja bakti atau jam 12 ngubar duhur ngelak. Repot ya. Maka di sini disebutkan pahalanya aku yang nata. Nah, karena aku yang nata, Allah yang nata, maka di situ kembali kepada panjenengan. Ya, kalau puasanya biasa-biasa aja, ya, puasanya pahalanya pelipat gandaannya ya, biasa-biasa. Imam An-Nawawi mengatakan, ya, kenapa disebutkan Allah yang menata pahalanya? Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, yaitu bahwa puasa tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Maka itu menjadi rahasia hamba dan rohnya, dan karena itu pahalanya sangat besar yang tidak dibatasi dengan bilangan. Termasuk ngeten, puasa kita di tengah kaum muslimin yang berpuasa itu mungkin pahalanya akan menjadi lebih besar untuk mereka yang berpuasa di tengah orang kafir. Nah, orang kafir kan bolak-balik ngejak mangan, ngejak maksiat ngoten niku to. Tapi nek kita sesama kita misalnya iki poso danten, siam danten ya mesti enggak mungkin enten sing ngejak dahar. Nah, ringan sih, nek wonten niku nggih klentu berarti. Tapi nek niku sing ten negara-negara non muslim wonten niku
maka insya Allah mereka cobaannya lebih banyak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, puasa itu kita sendiri yang mendesain bagaimana biar berkualitas. Makanya nggak apa-apa sambil istirahat nggak apa-apa, tapi kalau bisa sambil beraktivitas itu jauh lebih baik. Ya, kemudian yang keempat, keutamaan kenapa kita harus berpuasa disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa sing poso Ramadan kanthi iman karo pengarep-arep pahala sangka Gusti Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang disebut iman yaitu tasdikun bi fardihi wa thawabih, yaitu membenarkan kalau itu memang perintah Allah dan yakin kalau nanti Allah kasih pahala. Wa ihtisaban, yang dimaksud ihtisab yaitu talaban li sawabih min Allah taala la li aradi akhar min riyain au nahwihi. Bahwasanya dia puasa itu benar-benar cuma minta harapan pahalanya itu dari Allah, tidak butuh pengakuan dari orang lain. Nek cah cilik SD ngoten niku butuh pengakuan orang tuanya atau gurunya itu karena masih kecil gitu. Lah nek kita, wah aku poso ya gen didelok karo wargaku wong aku ki RT ya, ndak perlu ngoten niku. Biarkan Allah yang tahu kita puasa dan seperti apa puasa kita. Tapi kalau kemudian kita butuh pengakuan orang lain, nah alhamdulillah nanti malah harusnya kita menghadap Allah bawa pahala banyak malah nol, ndak dapat apa-apa. Sudah capek, lapar, ndak dapat apa-apa, nggih. Makanya pentingnya ikhlas dalam semua amal itu seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahkan puasa itu tidak bisa digantikan dengan ibadah selain Ramadan ini. Artinya misalnya niki Ramadan kok ada orang menyanyiakan, terus pengen ngamal di luar Ramadan dengan jajaran podo koyo Ramadan, mboten saged. Kenapa? Satu, Allah sendiri yang menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Tidak mungkin itu ada di bulan lain. Nah, karena adanya cuma di Ramadan, maka ketika jenazah tahu rumusnya itu adanya di 10 hari yang terakhir, di malam yang ganjil. Nggih jenengan siapkan niku niku. Pramila nawa mulai sak menika misal panjenengan sampun purna ya mboten golek napa melih ngoten ibaratnya sudah pensiun. Niku kedah diagendakan sama pasangan sama garwa, Bu. Iki nggih karena 10 malam terakhir Lailatul Qadar, judule Lailatul Qadar, berarti kudu nguripke bengine ora awane. Wis bismillah, iki 10 hari terakhir awake dhewe prae ning dodol misal. Nah, atau mungkin mau ndak lagi kerja, ndak lagi dagang, wis 10 hari terakhir kita ndak mengagendakan kemana-mana, piknik yo ora, blonjo yo ora, wis kabeh wis rampung. Wingi sadurunge poso wis kabeh wis rampung. Mau kurang-kurang sithik ora perlu dadak buat waktu. Nah, bismillah. Gandeng kok bengi malam ganjil, yuk iki leren sik, ya, kita esuk leren. Nanti sak cukupe ya gitu. Begitu kemudian sudah diagendakan engko tarweh ning Baitur Rahman misal ngoten. Nah, engko terus bengi nek qiyamul lail geser yo awake dhewe ning Masjid Fatimah misal ngoten. Nah, engko bar kuwi geser meneh. Misal nek tesih kiyat nggih ning ampun dipolke nggih nek misal mboten kiyat. Geser meneh ning Masjid Istiqlal barangkali. Engko sorene pengajian sik ning At-Taqwa misal ngoten. Terus engko tarweh enek pengajian bar tarweh jam 8 ning LP2A misal ngoten. Engko bengine yo enek pengajian ndak apa-apa. Jadi memaksimalkan malam, namanya ini malam nih kan. Itu macam-macam bentuknya, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa wirid dan seterusnya. Wah, akhirnya garwane saja ngoten, oke mentok Pak dadak metu dengkulku lara iki lho Pak, ya wis ning omah wae. Engko semakan wong loro. Aku maca, kowe ngrungokke, kowe gantian maca, aku ngrungokke. Nah, ngoten saayat-saayat, nek saayat-saayat mengko ndak napa kecepetan. Sak rukuk maca, tak simak. Engko aku sak rukuk maca simakan. Ngoten. Wah, nek ngoten niku luar biasa. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niku wau naming contoh. Nah, contoh bagaimana mendesain. Jangan sampai malam napa istilahnya Lailatul Qadar niku lewat ngoten mawon karena nek mau dicari di luar Ramadan ndak ada.
Makanya kula nek kalih garwa kula niku nek umpami nggih niki malem niki sudah kita yakini malam ganjil. Niku bar subuh niku kita niku ngentosi, Pak. Ngentosi napa? Ngentosi srengenge medal, matahari terbit. Iki engko panas ora? Oh. Nek boten benter niku srengenge boten nyorot panas ngoten niku, boten benter. Wah, berarti ndek bagi Lailatul Qadar. Ngoten. Karena ciri Lailatul Qadar itu bisa dilihat paginya. Matahari itu tidak bersinar dengan panas, tidak silau. Nah, nek ngoten niku berarti balik dalu Lailatul Qadar. Nah, tinggal kita tadi malam ngapain ya? Kita tadi malam tidur kah? Nonton TV kah? Nonton TikTok kah? Nek kita lakukan itu biasanya injingnya aduh lewat. Lepun ngoten niku namine nyesel. Nek nyesel berarti nggih pun kelewat. Ketah ngantosi tahun ngajeng. Nek tahun ngajeng terus dikasih hidup lah nek mboten pun lewat melih mboten saged. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti itu mau enggak mau harus diusahakan. Makanya Nabi SAW mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong sing bisa berdiri di malam Lailatul Qadar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian disebutkan pada poin yang ke-6, ada pintu khusus buat mereka yang mau berpuasa, disiapkan pintu surga khusus. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Bahwasanya di surga itu disiapkan pintu khusus untuk orang yang berpuasa yang dinamakan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang ahli puasa masuk situ pada hari kiamat. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk dari tempat itu, jalan itu kecuali orang yang berpuasa. Selainnya tidak bisa. Nah, karena ini jalan khusus, jenengan kedah menyambut dengan sambutan yang khusus. Pramila umpami nggih niki umpami niki gedung ngoten. Terus jenengan sebagai tamu khusus, undangan VVIP. Jenengan pun disanjangi medale mboten lewat mriku, nek mriku umume orang jenengan medal mriki. Wah, jenengan mesti seneng niku tenan. Wah, dalane beda iki. Ora uyu-uyuan. Ngoten. Nah, pintu surga niku enten 8 khusus buat orang yang berpuasa. Maka ketika itu disiapkan khusus, nah disitulah jenengan juga harus mempersiapkan diri secara khusus. Nah, sampai tadi saya sampaikan di At-Taqwa niku, nek memang di Ramadan itu kita mengusahakan harus baca Quran, nek memang tidak punya Quran ya beli. Nek memang Quran kita dulu kecil kita masih bisa baca, saat ini gandeng tambah usia sudah tidak lihat, ya beli lagi yang gede. Nek memang misal ya ngapunten beli yang gede tidak punya duit, terus gadah rencang napa sederek, gadah Quran sing gede sing saged diwaos, jenengan nek wantun nembung wang tembung, ngapunten Mas, Mbak, Bu, niki napa kula ling ningalipun mboten sae nyuwun ngapunten niku Qur'ane kula lungsur angsal mboten. Angsal ya alhamdulillah. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pintu khusus ini kemudian dikatakan di situ penyerunya, penjaganya, ainas shaimun. Mana nih orang-orang yang puasa nih? Nah, kemudian fayakumun, orang-orang puasa tuh berdiri semua. Tur nek zaman sakniki saged ngapusi, sok mben mboten saged ngapusi. Atau sing mboten puasa kok ngadeg mboten saged. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan setelah berdiri mereka masuk dan tidak bisa masuk selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadan. Kalau sudah masuk ditutup dan tidak bisa masuk selain orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, nggih, ar-rayyan adalah bentuk fa'lan wazan dari kata ari yang artinya lawan dari dahaga. Dan dinamakan demikian karena sesuai dengan apa yang dialami oleh orang yang berpuasa berupa kehausan di dunia, maka diberi masuk dengan balasan pintu yang khusus yang menunjukkan kesegaran. Jadi ar-rayyan itu artinya seger. Lawan kata kosok balen dari dahaga. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, pahalanya khusus, pintunya khusus, bulannya pun khusus dan masuk dalam rukun Islam. Kan ngoten to, rukun Islam yang ke pinten? Halo. Yang ke? Rukun Islam kok tekan 6.
Rukun Islam yang ketiga. Puasa niku lho. Kan syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islam. Makanya nanti ada ulama yang berpendapat orang yang tidak mau puasa, nah, itu dimasukkan dalam kategori orang munafik. Ning munafik yang lebih parah dengan istilah zindik. Orang munafik dulu niku poso, Pak. Ning atine niku anyel kalih Islam. Goro-goro mboten nganggo. Jadi munculnya orang munafik niku ngeten. Sebelum Nabi datang ke Madinah, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul niku pun tinggal saknil ngoten dadi rajane wong Arab teng Madinah. Begitu Nabi datang, niki si Abdullah bin Ubay bin Salul niki mboten kangge. Soalnya napa? Urusan niki dunya wae ngoten niku. Gila jabatan. Nah, Nabi itu namanya nabi itu kan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerti isi hati orang atas izin Allah tuh tahu iki wong ra bener ngoten ngertos. Walaupun tidak setiap hati orang Nabi tahu ya, cuman ditunjukkan iki lho wong munafike sing iki. Nah, orang itu niku nggih poso, nggih salat gitu kan. Ning niku wau, dadi nek ngomongke agama mesti slenco, mesti wong liya ngomong apik dhek mesti ngelek-elek. Wong liya motivasi untuk ibadah dia mesti gembosi ngoten niku. Lah sakniki wis gak ibadah, omongane elek. Makanya ulama niku membuat definisi, membuat istilah baru. Namanya zindik, jadi munafik yang sudah menunjukkan dalam bentuk sikap. Jadi buatan mung urusan hati, tapi mulutnya jelek, kelakuannya jelek, nah, itu zindik. Makanya orang-orang yang enggak mau puasa di bulan Ramadan itu dimasukkan dalam kategori orang-orang munafik seperti itu. Makanya hati-hati gitu. Ya. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan berikutnya yang ketujuh yaitu orang yang berpuasa doanya tidak tertolak. Nabi SAW bersabda salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama as-shaim hatta yuftir, orang puasa sampai dia buka. Berarti niki sejak jenengan bar sahur niku sampai mengke menjelang buka, sampai jenengan buka. Donga jenengan niku mustajab terus pramila nggih, dimanfaataken sing donga sing kuwat sak kata-katae. Lah ora tau kabul Mas. Nah, ora tau kabul di situ hikmah Allah yang berjalan. Mungkin Allah tahu nek dikabulke kabeh jenengan mboten taat ibadah, akhirnya dikabulkan sebagian. Buktine napa? Buktine tahun lalu kita ketemu, tahun ini kita masih ketemu, berarti kita masih diberi nikmat, ngoten. Tapi nek bener-bener enggak dikabulke, hidup kita dipersulit, mungkin kita sudah enggak ada, sudah meninggal. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu mana yang terbaik. Makanya jenengan minta saja, bisa jadi mungkin itu dikabulke pada anak cucu jenengan satu. Atau yang kedua bisa jadi nanti diganti dengan yang lain. Jenengan nyuwune duit, Allah ganti dengan kesehatan. Jenengan nyuwune rumah, barangkali Allah ganti dengan haji umroh. Barangkali loh, wallahu alam saya tidak tahu. Nah yang terakhir bisa jadi itu nanti semua yang jenengan minta menunggu jenengan di akhirat. Pernah saya sampaikan di majelis di Masjid At-Taqwa niku, la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis niku disebut sebagai kanzun min kunuzil jannah, sebagai celengan tabungan dari tabungan-tabungan surga. Atau nek jenengan ngetikan la haula wala quwata illa billah niku cara celengan niku jenengan nyelengi kuning kuwata. Lah niku bongkarane mengke ten akhirat. Bongkarane pripun? Jenengan ditimbang niku salat jenengan, poso jenengan, sedekah jenengan kok enteng kabeh to iki. Angger salat rada riak-riak sithik, angger poso iki dadak pamer sithik ngoten niku. Nah, niku mengke celengan niku sing genepi. Kados jenengan ajeng mundhut motor, duit cash mung 10 juta padahal motore regane 15 misal ngoten. Anu dudanke celengan kebo kae, celengane gedhe sak gedene kebo, pecah isine ternyata 35 juta, malah iso tuku motor gitu kan. Nah, gandeng duwe celengan. Pramila nggih, orang yang beriman niku dalam berdoa niku nek cara basa Inggris niku nating tulus. Ngeloske mawon, nyuwun-nyuwun mawon. Soal mengke dari 1000 ucapan jenengan dikabulkan 1, alhamdulillah. Nek pada akhirnya ten donya mboten kabul danten, insyaallah niku mengke digentos imma fid dunya imma fil akhirah. Nah, napa ten donya napa ten akhirat. Pramila mboten usah merasa gimana-gimana. Dan nggih ngapunten kula nek biasane kan ngimami tarawih niku kan kunut niku enten kalih, kunut witir kalih kunut nazilah.
Nah, biasanya ning witir niku kula paringi kunut. Nah, maksud kula mewakili jenengan donga kantun ngaminke. Nah, kula niru ten Masjid Haram. Nah, mriku niku dari Ramadan 1 sampai Ramadan 30 atau 29 niku enten kunutnya. Makanya jenengan nek saged niki nggih namung saran. Umpami ngertos enten masjid yang taruhe ngangge kunut ngoten niku, mangderek mewakili jenengan donga. Barangkali ngapunten donga jenengan niku donga apalan gitu kan. Donga apalan napa njaluk duit njaluk iki ya dengan diwakili niku dongane mesti luwih komplit. Minta diterangkan hati, diterangkan kubur, dimudahkan rezeki, diangkat dari penyakit, orang tua yang dimasukkan ke surga, diampuni dosa-dosa, negara yang baik, pemimpin yang baik. Ngoten niku. Kantun ngamin ke amin ngoten. Nah, nek enten, tapi nek mboten nggih mboten ana apa sumangga. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, nggih. Tadi saya sudah sempat singgung yaitu umratun fi Ramadan taqdi hajjata ma'i. Sapa wonge sing iso umroh ning wulan Ramadan, ganjarane padha karo haji karo aku. Berarti niku ganjarane besar sekali. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih bahwasanya pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji dan bukan berarti umroh itu menggantikan haji. Dan di sini dikatakan taqdi hajjata ma'i, setara dengan haji bersamaku. Jadi sudah pahalanya itu koyok haji ning karo aku. Jadi pahalanya gede. Ning mboten terus niku ngentosi pahala haji terus berarti aku gak usah haji mboten ngoten nggih. Artinya kalau memang jenengan punya kesempatan untuk haji, nggih monggo. Termasuk jenengan yang hari ini mungkin ngapunten punya kemampuan untuk daftar, mang daftar. Soal mengke bidal nama mboten nggih niku urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan saja. Kalau kemudian diizinkan untuk berangkat, alhamdulillah. Kalau enggak, niat baik jenengan niku sudah tercatat. Terus niki kalih masukan apa? Ngeten. Nabi mengatakan ada orang yang Allah kasih ilmu sama kasih harta. Dengan ilmunya dia tahu harus diapakan hartanya. Oh, wongnya sugih tur ngerti agama, ngerti fikih. Wah, akhirnya punya duit buat haji ya. Terus orang yang kedua, Allah kasih ilmunya tapi hartanya ndak. Nah, lalu orang yang kedua niki batin. Tonggoku bola-bali haji, bola-bali umroh. Batinlah dia, mbok yao. Misal umpama aku duwe duit, aku yo pengen haji kaya piyaine kuwi ya. Disitulah tercatat pahala yang sama. Ngoten. Pramila jenengan nek umpami diundangi napa nika walimatul safar atau walimatul haji nika acara pisah. Napa niku? Pamitan haji. Mang rawuh. Nah, mungkin pas rawuh niku kalih batin, ya Allah. Umpami kula gadah yatra kados Pak Ibu niki kula nggih kersa bidal mriku. Insyaallah kecatet pahala yang sama. Monggo Bapak. Ngoten. Pramila Bapak Ibu rahmati Allah. Dalam Islam niku sebenarnya amal niku banyak dan mudah kalau tahu ilmunya. Nah, kadang orang niku napa istilahnya? Ndak ngerti ilmune itu tadi, akhirnya ngeten. Delok tanggane mangkat haji malah anyel gitu. Wong kok bola-bali umroh, tanggane ra tau dijak. Bapak kula niku kan umroh niku dibayari terus, dibayari sok putrane, sok garwane. Garwane berarti mbok kula iki. Nah, mboten nate bayar. Nah niku mangkat ngantos nomor ketiga napa kesekawan niku. Niku ajeng mangkat niku males wegah ngono. Nanti kula teke tanglet iki. Kok mboten remen nek mangkat nek bidal pripun. Oke, karo tanggane. Ngantos wonten niku. Ngopo kok oke karo tangga enten apa jarke mawon. Lah tanggane nek sing ngomongi wong kok bolak-balik munggah apa umroh tanggane ra dijak. Lah niku berarti tanggane sing radong. Padahal nek jenengan gadah tanggi kok sering umroh, sering haji. Niku kesempatan jenengan untuk tadi lho batin sing sae gitu. Weh, mirip mangkat neh, alhamdulillah wis melu seneng. Ya Allah, pami kula gadah yatra nggih kula kersa. Pahala pun kecatet.
malah mboten ngetokke duit, mboten ngetokke tenaga. Tapi nggih tadi itu banyak orang yang justru sebaliknya ya, batinnya malah jelek-jelek. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, itu tadi keutamaan ya paling mboten ada 8 tarhibnya. Nah, sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, amalan-amalannya ya tadi saya sempat singgung. Yang pertama yaitu kita banyak baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an niku jenengan bikak dari depan, dari tengah, dari belakang. Sak gen-gen jenengan mulai. Apakah alif lam mimnya, alif lam rohnya, hak mimnya, nun niku berpahala setiap hurufnya niku 10 pahala. Sehingga nggih jenengan harus sering-sering membuka Al-Qur'an. Atau nek misal ngapunten dengan penglihatannya sakit, nah bisa dengan menyalakan murotal, didengarkan Al-Qur'an. Dangdutane dikelongi, nah, nek perlu mboten usah dikelongi, diilangi, poso-poso ganti ngrungokke Qur'an. Nah, gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi salat tarawih. Nah, salat tarawih nggih jenengan yang mau 11 rakaat monggo, yang mau 23 monggo. Ning enten ninge. Nek 11 rakaat niku 15 menit ya berarti kedae nek sing 23 niku nggih dipengke kalih tengah jam, ampun diwale. Aku ora ning kene kok, ning di kono. Lah ngopo? Ning kono luwih cepet. Lho, bukane ning kono 23. Heeh, senajan 23 5 menit rampung. Niku mungkin jenengan mboten tumak nina, mboten angsal ganjaran. Karena rukun salat niku tumak nina. Pramila nek 11 rakaat niku umume nggih. Misal ten mriki, misal ten Al-Huda, misal Al-Taubah atau mungkin ten Antaqwa, rata-rata niku 15 menit rampung nggih. Berarti nek jenengan pindah ten masjid yang 23 nggih, minimal niku nggih 20 menit sampai setengah jam ngoten. Jangan malah mung 5 menit itu benar cepet banget. Dan jenengan kedah ngertosi nek Nabi sallallahu alaihi wasallam niku paring pangandikan man shalla ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah. Sapa wonge sing salat bareng imam sampai rampung, berarti niku garis bawah sampai rampung, maka tercatat salat semalam suntuk. Sehingga kalau sampai rampung nggih sampai witir, ampun mengke 11 dereng rampung medal, 23 dereng rampung medal. Nggih. Jadi tidak apa-apa nggih, 11 tidak apa-apa, 23 tidak apa-apa. 11 niku memang dilakukan oleh Nabi dan itu yang paling sering dilakukan Nabi. 23 itu dilakukan Umar bin Khattab. Pertimbangannya 11 itu waktu Nabi niku bacaane Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ngoten niku. Sehingga kakinya bengkak-bengkak. Lah Umar bin Khattab melihat nek ngoten niku memberatkan karena kaum muslimin imannya enggak seperti imannya Nabi dan para sahabat. Makanya ketika kaum muslimin makin banyak, nah niku salatnya dibikin banyak jadi 23. Ning ben harapane ketemune tetep rodok suwe ngoten lho. Sehingga jenengan kalau 23 nggih monggo, 11 nggih ndak apa-apa. Mengke witire 1 salam boleh, 2 salam per 1 nggih boleh. Ngoten. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggih memperbanyak sedekah. Nah, niki nggih semampunya. Nek jenengan mampunya nyumbang aqua monggo. Jenengan mampunya nyumbang kurma monggo. Jenengan mampunya nyumbang tenaga nggih monggo, ndak apa-apa. Nggih, jangan sampai boten nyumbang napa-napa ning malah dadi tukang celatu. Alah bukane ngene tok to. Nah, timbang ngene tok jenengan nambahi gitu kan. Nah, ngoten niku nggih, dados ndak boleh. Iki jane enten dadi seneng tinggal lewat daling pun mancing. Nah, kemudian yang keempat memperbanyak zikir dan istighfar. Karena ini adalah bulan ampunan, maka jenengan harus banyak minta ampun. Karena ampunan akan diberikan buat mereka yang minta ampun. Nah, sehingga minta ampun niku nggih mboten mung ten waktu salat ten masjid mawon. Ibaratnya misalnya ngapunten jenengan kalih nyopir, kalih nyetir nggih diiringi dengan istighfar ndak apa-apa, astagfirullah. Dan mergi niku lho, ndak apa-apa. Atau kalau kalih napa ngantri napa, banyak zikir, banyak wirid ndak apa-apa gitu. Jadi bisa dilakukan di mana-mana saja selama tidak di tempat-tempat yang dilarang. Kemudian yang kelima, nggih orang yang berpuasa harus menjaga lisan dan akhlaknya. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amali bi falaisa lillahi hajah fi ayyata at'amahu wa syarabah." Siapa yang nggih tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta. Jadi
omongan bohong, karena perbuatan hapus-hapus itu juga semua tidak boleh. Maka Allah tidak butuh sama dia meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga saya tutup dengan nasihat para ulama. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang agung, penuh berkah. Allah wajibkan puasa di dalamnya dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam, dan menjadikan sholat malam sebagai sunnah dan mengkhususkannya dengan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seorang muslim harusnya tidak menyia-nyiakannya. Kita simpulkan untuk mencapai atau meraih keberkahan di bulan Ramadan, yang pertama niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kalau memungkinkan jenengan jaga wudhu jenengan, jangan sampai batal. Kalau akhirnya batal wudhu meleh. Kemudian yang ketiga membuat target ibadah, misal tahun iki poso iki Ramadan iki aku kudu hatam ping 1 misal ngoten, itu diusahakan. Kemudian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, wabil khusus 10 hari terakhir tadi yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai 10 hari terakhir malah malamnya diisi dengan tidur dan nonton TikTok. Sampai enten dia niku nge-live TikTok joget-joget ya Allah. Kemudian menjauhi maksiat, baik yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diucapkan ataupun dilakukan oleh anggota tubuh, kita tinggalkan semua. Nah, agar bisa istiqomah, bergaulah dengan orang soleh, sering-seringlah masuk masjid. Nah, terus masjid-masjid itu enten kegiatan tadarus mang derek. Lah aku urung isoi Mas, ndak apa-apa. Rubu-rubu gedang rungok-rungok kemawon mboten napa-napa. Ini bang jenengan mungkin ane griya malah nyandak HP meleh, nonton sing ora-ora. Nah, banyak-banyak berdoa, karena sejak jenengan sahur sampai buka itu mustajab doa. Kesimpulannya, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah, bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan, pahalanya istimewa, harus disambut dengan iman dan takwa agar terhapus dosa. Di situ ada Lailatul Qadar yang harus kita usahakan, dan ada pintu surga khusus yang namanya Ar-Rayyan. Jangan sampai disia-siakan. Kalau memang punya kemampuan, silakan umroh di tanah suci yang pahalanya setara dengan haji bersama Nabi. Menutup, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan, wa inna ala siyamihi wa qiyamih, dan bantulah kami untuk bisa berpuasa dan sholat malam di dalamnya. Warzuqna fihi tilawatal Quran, dan anugerahkanlah kami agar senantiasa senang membaca Al-Quran di dalamnya. Wadzikra waddu'a, dan senang berzikir dan berdoa. Waj'alna minal faizina fi, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung di dalamnya. Waghfir lana dzunubana wa taqabbal minna shalihah a'malina, dan ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah amal-amal saleh kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi makaten, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma